Hola bestinya Ketani, Besti, nama pendakwah Bahar bin Smith belakangan emang tengah jadi sorotan banget pasca Helwa Bahmid, istri sosial media, terkait biduk rumah tangganya yang diduga berantakan. Bahkan dalam pengakuannya di video yang beredar di sosial media, Helwa menuding kalau sang suami diduga tidak bertanggung jawab serta mentelantarkannya, Besti. Bahkan ia juga mengaku hingga makan nasi dengan kuah teh. Hingga kini Bahar bin Smith belum buka suara secara langsung. Namun sang istri Fadlun yang menjadi garda terdepannya terlihat membantah semua tuduhan Helwa terhadap Bahar. Bahkan diduga Fadlun berencana bakal menempuh jalur hukum dalam menghadapi istri siri suaminya tersebut, Besti. Karena merasa geram atas tudingan Helwa yang negatif dan membuat fitnah kepada Bahar bin Smith. Lalu bagaimana Helwa menanggapi hal tersebut? Awalnya dia bilang nikah pakai KUA, pakai buku nikah. Ada buku nikah. Ternyata selesai. Nggak mungkin anak saya kalau nikah siri aku nggak mau. Lagian nikah nggak ada duit. Buat apa saya mau? Saya aja nggak pegang duit. Anak saya ulang tahun saja seperti pengantin. Kok anak saya nikah kayak apa? Jadi di situ kami seperti orang yang nggak bisa ngomong dan kami hanya pandai-pandai senyum-senyum doang, nggak ada air mata, nggak ada sedih-sedih. Bapak Helwa kan sudah meninggal, kata mertua aku, dia juga senang pikir Habib ini kan orang baik, orang beragama, bisa mendidik dan membawa Helwa ke jalan yang benar. Ternyata di sini semua nggak. Habib tetap transfer uang dalam 1 bulan bisa 3 kali, walaupun memang nominalnya mungkin menurut mereka nggak banyak ya, tapi kan di situ ada tanggung jawab Habib sebagai seorang suami. Makanan juga kadang yang ada di rumah dibagiin ke sana gitu. Terus saya mau jelasin juga perihal makan nasi pakai teh itu ya, Dok. Itu tanggal 14-nya kan Habib transfer. Tanggal 17 dia kirim foto makan nasi pakai teh karena nggak ada lauk katanya. Ya logikanya baru ditransfer kok tiba-tiba nggak ada makanan gitu. Istrinya Bahar yang pertama ini yang nama Fadlun, dia sebenarnya tahu dan dia juga menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu saya dengan HBS, nikah di mana, tinggalnya di mana, dia tahu. Tapi kok kenapa dia nggak nyamperin gitu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita minta keadilan aja, yang terbaik aja. Ya. Kita ini manusia biasa, tidak pernah punya kekerasan dan lain-lain. Tak ingin berpihak pada siapapun, Ustadz Dery Sulaiman yang juga merupakan teman dari Bahar bin Smith ini mengaku poligami memang tidak mudah. Selain soal adil dengan waktu, juga tentang nafkah. Dan dikatakan oleh Ustadz Dery terkait nafkah tidak hanya kepada istri tapi juga menafkahi mertua juga jadi konsekuensi yang harus diambil. Namun yang pasti perihal nafkah tergantung perjanjian di awal. Terlebih pernikahan Helwa dengan Bahar pun terhitung masih baru 1 tahun. Ustadz Dery pun menghimbau agar lebih sabar dan lebih banyak berkomunikasi, jangan langsung ke sosial media. Karena kalau viral ditakuti akan menyesal sendiri karena komunikasi bersama akan lebih baik. Aku nggak ngerti ya, standar orang kan beda-beda, Bang. Ada orang yang dinafkahin 50 juta sebulan masih dianggap menelantarkan karena janjinya 100 juta kan. Ya, seperti itu, Bang. Jadi tergantung komitmen awalnya sebetulnya. Seperti apa. Maka kalau aku pelajari terlihat dari konten podcastnya Dr. Richard Lee, terus juga dari penjelasannya Syarifah Fadlun, itu aku lihat ya ini Habib Bahar memang kan kita memang beliau juga ngaku banyak istrinya kan, bukan hanya 1 apa 2 kan, mungkin lebih dari itu. Jadi nggak mudah loh. Orang punya ente punya istri 1 aja pusing kan, punya mertua 2. Ini mertua kalau 4 istri 8 mertuanya, Bang. Iya. Bayangin aja tuh kalau 8 mertua ngomong dalam waktu yang bersamaan, Bang, gimana nggak pecah kepala, Bang. Iya betul. Ya, Habib Bahar bukan orang nggak punya duit, aku rasa kan. Nah, cuman kalau menikah itu kan menafkahi bukan cuma menafkahi istri, juga menafkahi mertua, menafkahi adik ipar, menafkahi anaknya kalau dia janda kan. Nah, itu harus konsekuensi harus diambil gitu.
Kan dari pihak Helwa juga mengatakan ada beberapa janji yang belum dipenuhi Perempuan jangan oleh. dikasih janji bang sampai kiamat. Ah, kalau ada 9 nyawa ditagih terus tuh bang, janji itu bang. Janji itu makanya ini pelajaran tuh, aku udah belajar nih. Apapun yang dijanjikan kepada istri sampai mati itu ditagih bang. Aku bilang nih mau Oh, jalan ke Ancol ya itu akan diingat tuh sampai kapanpun. oh, gitu. Jadi janji itu ya nggak tahu lah Bibar mungkin janji apa kita nggak ngerti kan. Mungkin belum, tapi kan terburu-burunya sabar kan belum baru 1 tahun menikah bang. Iya, iya Baru betul satu betul. tahun, mesti sabar lagi lah. Kalau menurutku ya kalau udah 2 tahun nggak ada perubahan, nah baru boleh lah speak up. Ini baru bang. Mungkin mungkin baby blues ya, mungkin lagi punya anak terus tiba-tiba nggak ditemanin, panik dan sebagainya. Yaudah yang penting kita doakan aja lah ya Habib Bahar. Allah beri kesehatan kalau sakit. Kemudian Helwa juga kalau bisa baik lagi. Banyak belajar. Karena kalau enggak tetap mungkin bercerai juga bukan sebuah dosa kan. Gitu aja. Tapi Pak Ustadz, Dengan istri, dengan suami. Dengar nggak suaraku bang? dengar. Ya, harus banyak komunikasi. Kalau apa-apa jangan masalah jangan di sosial media. Nanti viral nyesel sendiri. Nah, bicara terkait mertua sendiri nih Besti, ibu dari Helwa yang mengaku hancur dengan apa yang dialami sang putri dalam pernikahannya, baru-baru ini menyebut kalau terkait makan nasi dengan teh yang sebelumnya begitu viral, menyebut meski di kampungnya biasa seperti itu, namun saat itu mertua Bahar bin Smith mengaku Helwa memang tidak ada apa-apa lagi, sehingga harus makan nasi pakai teh. Meskipun terkait pernikahannya, Helwa mengaku akan isbat untuk anak karena mengaku tidak ingin anaknya terlantar. Lalu, bagaimana pesan ibunda Helwa yang juga merupakan mertua dari Bahar bin Smith untuk Bahar sang menantu? Hancur. Gimana? Mungkin sabar. Gimana mau? Mungkin ada penyesalan kan kayak mami juga histeris banget nih di sosial media ya. Iya. Sampai Saya katanya nggak sedih. makan, sampai nggak ini. Saya sedih. Kalau dibilang makan nasi pakai teh itu bukan hari-hari kita makan nasi pakai teh. Itu Helwa itu waktu itu nggak ada apa-apa lagi. Tapi kita di kampung itu biasa makan nasi pakai teh. Jadi kita sudah terbiasa makan nasi pakai teh. Nah, tapi akan melakukan isbat juga untuk anak. Iya, harus. Itu keadilan buat anak saya. Itu tanggung jawabnya dia karena aku nggak mau anak saya dilantarkan oleh dia. Kita di sini nggak ada sangkut paut mau marah-marah apa nggak ada. Kita baik-baik saja dan dengan keluarga HBS. Kita tidak ada dendam apa-apa karena mereka juga kami tahu orang baik, keluarga baik. Tapi ini karena mungkin keadaan ya. Oke. Mengingat status pernikahan Helwa dan Bahar yang tidak tercatat di negara, namun diduga ingin menuntut haknya, bahkan diduga ingin melaporkan untuk mendapatkan keadilan dan ingin mengisbatkan agar anak tidak terlantar, praktisi hukum Firman Chandra pun menghimbau agar adanya upaya persuasif terlebih dahulu, meski juga bisa melakukan pelaporan asalkan buktinya ada dan cukup, Besti. Nah, bicara soal bukti sendiri nih, Besti, beberapa waktu lalu Fadlun, istri pertama Bahar, justru menyebut memiliki bukti transfer sebagai bantahan dari apa yang dikatakan Helwa terkait suaminya melakukan penelantaran. Terlebih terkait cuitan Helwa yang masa hamilnya tidak ditemani pun, Fadlun menghimbau agar Helwa tidak manja. Lantaran ia pun bahkan yang telah melahirkan 3 kali, saat melahirkan sang suami tidak bisa hadir lantaran harus berdakwah dan ia tetap bisa menanganinya sendiri, Besti. Itu melakukan penelantaran. Itu apakah bisa kuat gitu Om secara hukum Om? Definisi penelantaran itu kan berarti tidak ada nafkah, tidak ada perhatian dan lain-lain. Kan bisa dilakukan upaya, apakah upaya persuasif dulu. Kalau nggak bisa kan bisa lakukan upaya yang namanya laporan polisi gitu lah. Atau upaya perdata yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Sepanjang alat buktinya kuat. Indonesia negara hukum. Restart dari presiden sampai buruh, kaum buruh itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, equality before the law. Jadi upayakan persuasif dulu karena bagaimanapun itu adalah
hubungan yang meskipun belum ada perkawinan secara negara, upayakan kuatkan di situ. Request, bermohon supaya perkawinan ini menjadi perkawinan yang sah secara negara. Isbat nikah kunci utamanya. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya. Gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai gue, nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Itu tidak ada hak dan kewajiban untuk perkawinan siri. Indonesia itu menganut positivisme law, hukum positif. Artinya harus ada dasar hukumnya, harus ada payung hukumnya. Bahwa perkawinan harus sesuai pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dicatat di lembaga. Kalau muslim di KUA, non muslim di catatan sipil. Kalau tanpa ada itu bukan perkawinan yang tercatat, sehingga kita sebut perkawinan yang tidak tercatat, atau bahasa sekarang namanya siri. Justru kebalikannya, istri yang pertama yang sah secara negara bisa nuntut yang poligami. Oh gitu. Yang istri siri dengan apa, pasal perzinahan, itu lebih bahaya lagi. Jadi kalaupun misalnya si Habib tersebut ingin pernikahan resmi juga dengan yang kedua, harus izin istri yang pertama. Disitulah kekuatan hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan harus dicatat secara negara lewat KUA. Itu yang paling penting. Siri itu rentan terhadap tidak ada hak dan rentan terhadap ancaman hukuman dan serangan hukuman dari istri yang sah, karena hartanya bisa diambil. Istri yang sah itu harta dari suaminya, kemudian tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Ya Besti, semoga semua bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga polemik permasalahan antara Bahar dan istri sirinya juga bisa diselesaikan dengan cara terbaik ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.